AUKUS seret Indonesia ke medan perang. Australia, Inggris, dan Amerika Serikat resmi membentuk AUKUS, yakni sebuah peta keamanan bilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika. Imbasnya Australia mendapatkan 8 kapal selam bertenaga nuklir. 8 kapal selam bertenaga nuklir tersebut tentu mengubah peta kekuatan pertahanan di kawasan AUKUS pun mengundang banyak respon dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Ada yang melontarkan kecaman dan juga dukungan. Pertanyaannya, apa dampak AUKUS bagi Indonesia terutama di bidang keamanan? Yang jelas AUKUS bisa membuat Indonesia panas dingin. Bangsa ini bisa terseret ke dalam konflik yang berimbas ke dalam medan perang. Hal ini terungkap dalam webinar AUKUS dan kesiapan strategis pertahanan udara Indonesia yang diadakan Universitas Indonesia Nasional UNAS. Webinar menghadirkan pembicara yang kompeten di bidangnya yaitu Marsikal Purnawirawan TNI Capi Hakim, Haiman Pusat Studi Air Power Indonesia, Kevin Evans, Indonesia Director Roslan Indonesia Center, Robi Nurhadi, dosen hubungan internasional UNAS, dan Profesor Richard Covell, pengamat hubungan Indonesia-Australia dari Universitas di Melbourne. AUKUS menguntungkan Indonesia atau sebaliknya? Seberapa mahal yang harus dibayar oleh dunia terutama Indonesia? Faktanya, AUKUS ini muncul karena agresivitas Cina di Laut Cina Selatan, kata Robi Nurhadi. Dia menjelas meskipun muncul sebagai respon kehadiran Cina, tapi ini merupakan kejutan yang mahal. Sebab pada akhirnya akan munculkan konflik-konflik baru sebagai turunannya. Lihat saja Prancis yang merasa ditinggalkan terutama terkait batalnya pembelian kapal selam nuklir oleh Australia. Dikatakan mahal lantaran dunia tengah berjibaku dengan COVID-19 sehingga banyak melibatkan resources untuk menanganinya. Kini terpaksa anggaran dialokasikan untuk menjawab kehadiran AUKUS. Ditambahkan pula ada dua narasi yang disampaikan dari pembentukan AUKUS. Pertama, ini sebagai perluasan hegemoni AS atau Australia sebagai syarif di Asia Tenggara yang di-backup paman Syam dan Inggris. Kedua, sebagai respon retaliar atas aksi multilateral Cina. AUKUS juga menimbulkan pertanyaan apakah AS melemah sehingga tak bisa menghadapi Cina sendirian. Untuk dampak jelas, AUKUS meningkatkan posisi tawar Australia di kawasan. Sebab fakta pertahanan juga melibatkan pertukaran intelijen dan teknologi kuantum. Bagi Indonesia yang tidak terlibat di antara dua kubu baik AUKUS maupun blok Cina, keberadaan AUKUS jelas adalah ancaman. Sementara itu Marsikal TNI Capi Hakim mengatakan, kerjasama ketiga negara adalah hal yang biasa, karena ketiganya dikenal sebagai negara sekutu yang dekat. Namun biasanya dalam sebuah perjanjian antar negara ada top secret agreement yang tidak diungkap, pastinya ada special access program. Dicontohkan ketika Donald Trump menjabat sebagai presiden AS ingin memutuskan kerjasama dengan alasannya negara adidaya itu selalu mengalami defisit 18 miliar US dollar per tahun. Tapi Trump tidak bisa memutus begitu saja karena di bawah perjanjian perdagangan itu ada top secret agreement ICBM. Rudal balistik milik Corvette bisa mencakup Amerika dalam waktu 38 detik. Sementara sistem pertahanan AS di Alaska baru 15 menit pasca peluncuran. Sementara pertahanan Korea bisa mendeteksi ICBM Corvette hanya dalam waktu 7 detik. Kembali ke AUKUS, fakta terbaru kerjasama ini adalah Australia diberikan kemampuan kapal selam nuklir. Capi menambahkan banyak pihak menyebut ekonomi Eropa dan AS kini sudah overthinking. Kini pertumbuhan ekonomi mengarah ke Asia Pasifik sehingga meningkatkan kepadatan lalu lintas udara di tanah air. Selain itu, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat juga resmi membentuk AUKUS yang sebuah fakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat pada 15 September 2021 lalu. Imbasnya Australia sudah mendapatkan 8 kapal selam bertenaga nuklir.